di Kongres Partai sebagai institusi tertinggi partai, maka oleh Kongres Partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin, nggak ada urusan gue. Gile, enak aja. Aku pengen liatin. Aku bilang mau Mbak Puano, Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya. Jangan deh niruin. Lah kok kayak gitu ya? Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Saya ingin apa yang sudah dijalankan itu konsekuen, harus ada kontinuitas. Karena saya sendiri tidak bisa tahu, saya bilang, kalau nanti sepertinya membuat patokan pemimpin seperti apa yang akan sekiranya akan Ibu pilih. Saya akan bilang, mungkin saya sudah ada di awang-awang. Jadi sekarang kalau kita berpegang kepada Pancasila, karena kan gini, Pancasila itu yang mengayomi, kalau gampangnya, lalu turun ke Undang-Undang Dasar 1945, itu kan sudah sepakat semua dari pimpinan di Republik ini sampai sekarang. Konstitusi yang tadi salah satunya saya bunyikan. Jadi lah kalau sudah mau pemilu 2024, mbok ya sudah dijalankan dengan baik, jangan lalu sepertinya apa ya, lo ya betul enggak, susah payah loh kita ini menginginkan dan menjalankan supaya satu, Republik ini utuh. Kedua, bahwa kalau memang sudah diputuskan bersama, ya itu yang dijalankan. Kita boleh, mari kita lihat yang namanya Amerika Serikat, karena kadang-kadang kan kita senang banget ngeliatin ke Amerika Serikat. Itu sudah 200 tahun lebih loh, presidennya udah berapa, tapi partainya itu hanya 2 loh. Saya nanya, apa benar sih partainya Amerika itu cuma 2? Ketika saya diundang ke Amerika hampir 40 hari, mereka bilang ada keinginan untuk bikin partai, tapi ya nggak ada, nggak bisa. Lembok ya, hal itu menurut saya hal yang baik. Jadi ketika Bung Karno dijadikan presiden seumur hidup, nah mendadak gitu, sepertinya terus dibuat kesalahan, terus dilengserkan. Ini apa mau begitu terus? Ini pertanyaan saya, seorang ibu, seorang ibu rumah tangga, tapi juga warga negara Indonesia. Apa mau begitu kita seperti uji coba terus menerus gak habis-habisnya? Lah kalau sudah 2 kali, ya maaf, ya 2 kali. Bukan Pak Jokowi nggak pinter, ngapain saya jadiin kalau nggak pinter? Walaupun disampaikan secara santai dan diselingi dengan canda-canda gitu, tapi pernyataan Megawati ini sangat tegas dan
ini kelihatannya momennya memang sengaja disampaikan tadi di samping di depan para kader tadi juga disampaikan di depan Presiden Jokowi langsung, kemudian Wapres Ma'ruf Amin, para pejabat tinggi negara, dan tentu saja tadi itu ada ribuan pengurus dan anggota legislatif dan yang memadati aula di Jakarta International Expo. Anda tadi sempat ya memperhatikan ekspresi Presiden Jokowi ketika mendengar penegasan Ibu Megawati tadi ya, dia juga sempat ikut bertepuk tangan. Ini untuk kedua kalinya Megawati Soekarno Putri menyatakan sikapnya tentang perpanjangan masa jabatan Jokowi dan penundaan pemilu. Setelah sebelumnya pada awal tahun lalu lah, setelah sejumlah ketua umum partai dan menteri di kabinetnya Presiden Jokowi itu melakukan gerilya untuk menggolkan gagasan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Megawati bahkan saat itu sampai memerintahkan fraksi PDIP di MPR untuk menarik pembahasan pokok-pokok haluan negara. Ini sebuah gagasan yang ingin diwujudkan oleh Megawati dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar, tetapi kemudian Megawati memilih untuk mengorbankan keinginannya itu dengan menutup rapat untuk amandemen di MPR karena khawatir akan digunakan oleh para penumpang gelap untuk mengubah atau mengamandemen masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Ini maksudnya jelaskan ya, para penumpang gelap itu adalah mereka-mereka ini yang mengusung isu dan dengan rencana mengubah periode masa jabatan Jokowi dari 2 periode menjadi 3 periode. Sikap penolakan Megawati ini sebenarnya sudah sehari sebelumnya itu sudah disampaikan oleh Putri Megawati, yakni Puan Maharani, saat dia berbicara di depan anggota legislatif PDIP seluruh Indonesia di Jakarta pada hari Senin 9 Januari 2023. Sebagai Ketua DPR, Puan mengetahui dan dia menyampaikan bahwa tahapan pemilu itu sudah berjalan dan pemerintah serta DPR bersama KPU telah menyepakati jadwal pelaksanaan pemilu. Karena itu, kata Puan, wacana menunda pemilu itu tidak masuk akal. Apalagi kata dia tahun 2023 ini sudah memasuki tahun politik. Selain menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi, Mega juga menertawakan dan meledek para pengamat dan wartawan yang berspekulasi bahwa dia akan mengumumkan calon presiden pilihannya pada tahun 2024 ini. Ini orang kan sekarang nunggu. Nah, makanya enggak dah. Dengan segala hormat saya pada teman-teman saya partai lain, saya mau konsolidasi rumah tangga saya aja dah. Kenapa? Lah karena kayaknya kan semua katanya Hasto, wartawan yang meliput saja katanya, kata Hasto loh, kalau salah Hasto mesti salahin. Katanya yang daftar 150 dalam luar negeri, luar negeri ya, saya kaget ngopo toh yo. Orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun gitu. Karena kan ini yang ditunggu-tunggu. Kalau orang main taruhan, wah udah masang. Sing arep diumumke ibu sopo? Baru kan pada yo. Ya ntar dulu. Emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak. Iya dong, kan mesti keren kan. Kan saya ketua umum terpilih di Kongres Partai sebagai institusi tertinggi partai, maka oleh Kongres Partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin enggak ada. Urusan gue. Gile, enak aja. Aku sampai liatin. Aku bilang mau Mbak Puan, oh Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya. Jangan dan nyiruin. Lah pokoknya gitu ya. Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu menyatakan akan ada kejutan yang disampaikan oleh Megawati pada hari ulang tahun ke-50 PDIP.
banyak yang berspekulasi Megawati akan mengumumkan nama calon presiden dari PDIP. Spekulasi para pengamat, terutama mereka ini yang sangat pro Ganjar itu mereka berspekulasi bahwa ini yang akan muncul itu nama Ganjar atau Puan yang akan diumumkan Megawati. Tapi mereka menduga bahwa kemungkinan besar nama Ganjar yang akan diumumkan. Karena itu Anda kalau amati kan semenjelang HUT dari PDIP ini muncul berbagai publikasi survei yang mengunggulkan nama Ganjar, ya bahkan disebutkan nama Ganjar, elektabilitas Ganjar itu semakin menguat menjelang ulang tahun PDIP ini. Dengan pernyataan dan sikap Megawati ini jelas dari sisi PDIP, Jokowi itu harus sudah mulai berkemas-kemas ya. Udah jangan mikir lagi untuk panjang masa jabatan. Dia harus berkemas untuk meninggalkan istana pada tahun 2024. Jadi kalau sekarang masih banyak program-program dia, PR-PR dia, utang-utang dia janji pemilu yang belum dilaksanakan, sekarang ini waktunya buat Jokowi untuk mewujudkannya dan fokus bagaimana mengakhiri masa jabatannya dengan baik. Pertanyaan kita sekarang yang saya kira pasti juga muncul dari Anda, apakah sebagai petugas partai Jokowi itu akan tunduk pada perintah dan instruksi Megawati, atau dia tetap akan mencari jalan untuk terus memperpanjang dan bahkan kalau bisa melanjutkan kekuasaan. Ini yang menarik untuk kita tunggu. Belajar dari kasus sebelumnya, para pendukung gagasan penundaan pemilu ini kan tampaknya tidak mau menyerah ya. Kendati Pak Megawati dan para pimpinan parpol pendukung seperti Gerindra, Nasdem, P3 dan juga partai oposisi PKS dan Demokrat itu sudah menolaknya. Yang masih terus bertahan kan tinggal PKB, Golkar dan juga PAN. Tetapi belakangan sikap PKB juga sudah mulai berubah. Jadi apakah kali ini kita tunggu kali ini modus apa lagi yang mereka akan lakukan? Kalau kita ingat awalnya waktu itu yang mewacanakan ini adalah para ketua umum partai dan juga menteri-menteri di kabinet Pak Jokowi, dan kalau yang episode kedua bisa saya sebut yang sekarang ini yang mewacanakan adalah pimpinan lembaga tinggi negara, yakni Ketua DPD RI Lanyala Mataliti dan Ketua MPR Bambang Susatyo.